Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari para netizen yang komen-komen di Instagram saya, kemudian media sosial saya, YouTube, TikTok, dan seterusnya gitu ya. Saya doakan semoga teman-teman yang nonton video ini diberikan kesuksesan, kelancaran, dan bisa punya properti. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena pasti akan ada update-update terkini terkait properti. Banyak orang yang bertanya, apa kesalahan pertama ketika orang beli properti dan jadi dianggap sepele? Yang disebut namanya penjudi properti. Apa itu penjudi properti? Penjudi properti itu adalah hanya beli-beli saja dan kena marketing. Maksudnya kena marketing gimana? Gini, Pak, beli properti ini Pak, pasti tahun depan naik. Harga tahun 2025 1M, pasti tahun 2026 naik jadi 1,2M. Nah, ternyata ketika sudah dibeli, begitu tahun 2026 misalkan seperti itu gitu ya, apakah naik jadi 1,2? Enggak. Nah, itulah namanya penjudi properti, itu mengharapkan kenaikan dari hasil properti itu. Yang kedua, dia tidak melihat di lokasi tersebut itu seperti apa aksesnya. Apakah dekat dengan kuburan? Dia nggak ngelihat. Akhirnya orang tersebut juga jadi merasa ya ini tempatnya susah ya untuk berkembang. Yang ketiga, apakah di situ dilihat nggak banjir? Tidak. Karena banjir itu sangat berpengaruh terhadap apa yang ada di lokasi tersebut. Kalau banjir, otomatis sudah nggak pasti naik, pasti cenderung turun. Nah, itulah yang terjadi ketika orang beli properti tidak melihat dulu situasi dan kondisinya dan tidak dicek dulu harga pasarnya berapa. Dia cuman mendengarkan dari para marketing, pasti naik Pak. Ternyata naik nggak? Nggak, belum tentu gitu ya. Jadi butuh proses, ya tetap cenderung naik tapi lama naiknya. Tapi bisa turun nggak? Bisa turun kalau rumah tersebut dia keadaan banjir. Karena pemilik atau pembeli properti yang baru-baru, dia tidak melihat secara hukum tentang legalitas sertifikat. Banyak developer di luar sana belum pecah sertifikat. Dia hanya namanya sertifikat induk, belum satu-satu. Jadi mengharapkan atau gampang. Gampang, pasti izinnya keluar. Nah, contoh ada kasus, masih ingat namanya Mekarta gitu ya. Ternyata izinnya nggak keluar dan belum pecah dan seterusnya. Nah, ini yang disebut namanya penjudi properti. Tidak melihat dulu seluk-beluknya, sertifikatnya sudah pecah atau belum, izin IMB-nya sudah ada belum atau PBG-nya sudah ada belum, nomor izin PBG-nya berapa. Nah, itu banyak terjadi soal hukum. Yang selanjutnya adalah tanah. Kita harus lihat tanah ini milik siapa. Banyak orang yang hanya beli-beli tanah, terus kemudian Pak ini masih proses di BPN, padahal harus dicek pemiliknya ada atau tidak. Kalau pemiliknya masih ada dan ada orang dan namanya tetap sama, itu keren, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak terjadi, orang sudah meninggal, terus kemudian ahli waris menggampangkan, bukan ahli waris, tapi developer menggampangkan, pasti bisa balik nama atas nama PT, ternyata itu juga jadi masalah. Karena terkadang ada namanya tumpang tindih dari properti yang lama, ya gitu ya, pemiliknya gitu ya, ada juga ternyata pemiliknya itu jual ke orang lain lagi. Nah, itu bisa terjadi sengketa. Bagusnya seperti apa? Bagusnya sertifikat itu udah atas nama PT, dan PT itu sudah dipecah menjadi bagian-bagian dari rumah atau properti tersebut, sehingga Anda tidak terjadi kena masalah di kemudian hari karena sertifikatnya ganda. Mantap. Banyak orang yang mungkin keilmuannya masih baru ya. Yang penting saya punya properti aja. Nah, ternyata ketika sudah punya properti, propertinya nganggur, duitnya nyangkut gitu ya. Ketika nyangkut, maka dia tidak bisa mendapatkan income. Tapi ada juga orang yang sudah jago di bidang properti. Dapat properti, bagaimana caranya supaya properti itu bisa menghasilkan uang dengan cara disewakan. Nah, disewakan bisa harian atau bulanan. Tapi jangan sampai ada yang jam-jaman. Nanti digerebek Satpol PP, jelas. Artinya sebisa mungkin ya properti yang Anda beli itu bisa menghasilkan. Minimal berapa Pak yang bagus? Minimal 8% per tahun bisa menghasilkan return. Nah, jadi kurang lebih ya kalau bisa bagus ya antara 8 sampai 12% setahun untuk bisa menghasilkan income lagi. Itu yang disebut namanya pedagang properti dan investor properti. Jangan sampai Anda punya properti, "Yo Pak, pasti naik Pak harganya." Nah, itu jangan terjadi. Jadi pastikan lagi teman-teman ketika mau investasi properti,
propertinya mau dia apakah dulu disewakan atau mau dijual kembali. Nah, kalau dijual kembali, sebisa mungkin minimal 100%. Wow, ketika 100%, nah itu Anda bisa mendapatkan putaran uangnya jadi cepat. Dan banyak terjadi ketika ada orang yang sudah renovasi rumahnya tapi sayang pengen dijual. Kenapa? Karena bagus banget dan dia pasti jualnya di harga pasar. Ego, pengennya lebih murah, ya, pengennya cepat, pengennya untungnya besar, maka dia pengen harga pasar, bukan harga di bawah harga pasar. Sebetulnya yang mau cepat adalah di bawah harga pasar. Itu yang top Marco Top Jos Marco Jos. Karena apa? Jadi gini, ingat ya, antara cash atau KPR, semua punya instrumen masing-masing. Yang terbaik, karena saya memang sukanya adalah cash, yang terbaik adalah kita beli cash aja dulu. Sebelum kita punya properti, maka boleh nggak kita ngontrak dulu? Sebaiknya ngontrak dulu. Kalau ngontrak itu, satu, kita tidak bayar pajak PBB. Yang kedua, dekat dengan pekerjaan kita. Kantor kita di mana? Banyak orang yang pengen punya properti, tapi kerjanya berangkat 2 jam. Buat apa? Anda habis di waktu untuk perjalanan. Nah, perjalanannya juga ada membutuhkan ongkos gitu ya. Kalau dihitung-hitung, panjangnya sama-sama aja. Lebih baik dapat duit, disisihkan dulu untuk beli cash properti. Tetapi harus tahu juga ilmunya. Banyak orang yang mungkin, Pak, harga pasaran contohnya di Jakarta 1 miliar. Mana mungkin, Pak, bisa beli 1 miliar sedangkan saya duitnya cuma 300-200 juta. Nih, teman-teman, banyak orang yang nggak tahu. Padahal di luar sana ada yang jual itu 50% diskonnya. Bahkan lebih dari itu, bisa 60% diskonnya. Jadi maksud saya adalah banyak orang yang pengennya punya rumah tapi berpikirnya nggak mungkin, Pak, kalau punya rumah langsung 1 miliar, berarti mau nggak mau saya KPR ya? Ya sah-sah saja. Nah, ketika saya KPR misalnya seperti itu ya, ternyata satu jauh, yang kedua adalah bunganya besar banget. Jadi ketika kita bayar 1 juta rupiah ya, cicilan per bulan bunga gitu ya sama pokoknya, ternyata bank taunya Anda bayar cuma 150.000 atau 15% dari cicilan kita. Nah, singkat cerita, di 5 tahun ya, aturan kita sudah, Pak, tinggal dikit lagi. Ternyata enggak. Bank taunya Anda cuma 15% doang bayar pokoknya. Sisanya bayarlah bunganya sama bank. Akhirnya aturan kita sudah mau lunas, ternyata masih banyak bunga-bunganya dan pokoknya. Ini yang terjadi ketika kita bayar menggunakan KPR. Jadi saran saya, lebih baik gimana, Pak? Cash aja gitu ya. Kemudian cari yang termurah, dan banyak orang yang mau jual properti murah di bawah harga. Teman-teman, kalau itu saran saya adalah jangan cuman hanya fokus ke cash flow. Cash flow boleh nggak? Boleh, bagus. Tapi juga soal hukumnya. Ya, jadi mungkin ya karena orang tersebut pengennya, yang penting dapat duit, cash flow. Enggak. Yang betul adalah cash flow dan hukumnya. Hukumnya apa? Satu, udah langsung baik nama sertifikat atas nama kita, SHM, sertifikat hak milik. Yang kedua, IMB atau PBG udah diurus atas nama pengembang atau nama kita. Sehingga secara hukum kita tidak digangguin sama Satpol PP. Yang ketiga, mungkin teman-teman nantinya lagi butuh dana gitu ya. Ya silakan teman-teman mungkin dijaminkan dulu aja. Mungkin ke saudaranya, ke rekannya, sebisa mungkin ya, kalau memang lagi BU banget sebagai jaminan. Nah, terus bilang sama yang minjemin gitu ya, nggak pakai bunga ya. Nah, itu lebih keren, lebih ciamik gitu. Jadi pinjamnya 1 miliar, dibalikin 1 miliar lagi. Ya sama keluarga saling bantu lah gitu ya. Artinya teman-teman pastikan lagi kalau kita mau berbisnis properti bukan hanya fokus ke cash flow-nya, tapi juga hukumnya juga harus ada. Punya sertifikat hak milik atas nama kita pribadi. Mantap. Bagaimana caranya untuk kita fokus ke CSI, lelang atau AIDA, dan bebas yang namanya bermasalah? Ingat, yang namanya pembeli lelang dilindungi oleh negara. Satu, saya ulangi, dijamin negara dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau kita beli aset lelang properti. Itulah yang terjadi di Indonesia. Banyak orang yang takut beli lelang properti atau CSI properti karena nggak tahu ilmunya. Maka dari itu, kalau Anda nggak tahu ilmunya, belajarlah dengan orang yang sudah jago di bidang ini. Nah, apa yang dilakukan? Banyak orang saat ini sekarang udah main aset lelang, ada CSI, ada AIDA. Karena apa? Udah ada fisiknya, udah ada sertifikatnya, ya kan? Dan harganya miring. Nah, itulah ketika kita mau jual lagi, udah untung, udah cuan. Jadi, Pak, apakah yang di luar dari lelang CSI AIDA bagus nggak? Bagus juga. Tetapi yang pasti bagus adalah praktek properti dan bisnis properti. Itu yang ciamik. Satu, udah utama adalah legalitas.
Sertifikatnya apa? Apakah GIRIC, Perfounding, atau letter C? Maka dari itu, saya menyarankan sebisa mungkin semuanya teman-teman biar lebih aman dan lebih jelas adalah SHM. Dan SHM itu juga harus dicek ke BPN. Namanya pengecekan sertifikat atau SKPT. Berapa bayarnya? Nah, kalau biasanya kalau kayak biro jasa itu ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta gitu ya. Padahal kalau kita jalan sendiri, ngurus sendiri, untuk pengecekan sertifikat berapa biayanya? 50.000. Jelas? Untuk apa? Pengecekan sertifikat. Nah, ketika sudah jelas sertifikat hak milik, kemudian ada nama yang si pemiliknya, ya baru dilihat yang kedua apa? Strategis atau tidak. Pak, lebih baik yang strategis tapi agak mahal atau yang jauh tapi uangnya cukup buat saya beli gitu, Pak? Nah, menurut saya adalah yang strategis dan mahal. Loh, kalau gitu ya juga saya juga tahu Pak mau, tapi uangnya nggak ada. Nah, kalau nggak ada, maka kita berkolaborasi, berpartner sama orang yang punya duit. Nah, di mana? Dari komunitas. Nah, jadi yang bagus gimana, Pak? Satu, sertifikat hak milik. Yang kedua, strategis. Nah, ketika strategis ini untuk apa? Jual lagi gampang. Daripada kita punya properti jauh gitu ya, di antah berantah di ujung kulon atau ujung aspal Pondok Gede gitu ya. Nah, lebih baik gimana? Cari strategis tengah kota dan itu bisa dijual lagi juga untung. Bila kalian mau belajar bagaimana berbisnis properti, kemudian mau persiapan pensiun, kemudian bagaimana punya passive income, silakan komen di kolom komentar di sini gitu ya. Follow Instagram saya supaya kita bisa kolaborasi bareng. Yuk, jangan lupa kalian subscribe YouTube saya, nyalakan loncengnya. Share video ini ke teman-teman kalian karena pintar jangan hanya sendiri. Mau punya properti? Yuk ikut saya.